Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha. Kali ini saya akan mencoba untuk membaca kembali, mentelaah kembali teks kitab Ihya Ulumuddin pada halaman 287, ialah juz 2, di mana halaman ini telah kami pelajari bersama dengan yai saya di Ponpes Al-Munira Ujung Pangkah. Tidak ada salahnya kalau kami telah ulang agar lebih mendalam dan lebih mantap. Seperti apa teksnya? Ya, ini teks yang akan kami baca, dan tentu setelahnya juga akan kami jelaskan apa isi yang terkandung di dalamnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu hujajil qailina bitahrimis sama'i wal jawabi anha ikhtajju biqaulihi ta'ala wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi qala Ibnu Mas'udin wal Hasanu al Basriyu wan Nakhaiyu radhiyallahu anhum inna lahwal hadithi wal ghina'u warawat Aisyatu radhiyallahu anha anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna waha ta'ala haramal qainata wa bai'aha wa samanaha wa ta'limaha. Haditha Aisyata inna waha haramal qainata wa bai'aha wa samanaha wa ta'limaha at-Tabaraniyu fil Awsati bi isnadin dhaifin qala al-Baihaqiyyu laisa bimakhfudhin. Fanaqulu amal qainatu fal muradu biha al jariyatu allati tughni lirrijali fi majlisi syurbi wa qad zakarna anna gina al ajnabiyatil lil fusyaki wa man yukhafu alaihimul fitnatu haramun wa hum la yaksiduna bil fitnati illa ma huwa mahdzurun. Fa amma ghinaul jariyati limalikiha fala yubhamu tahrimuhu min hadzal hadisi bal li ghairihi malikuha sama'uha inta atamil fitnati bidalili maruwiya fis sahihaini min ghinail jariyataini fi baiti Aisyata radhiyallahu anha. Wa amma syira'u lahwil hadisi bidini istibdalan bihi liyudhilla bihi an sabilillahi fahuwa haramun madhamumun walaisan niza'u fihi walaisa kullu ghinain badalan anidini mustaron bi wa mudhillan an sabilillahi ta'ala wa huwal muradu fil ayati walau qara'al qur'ana liyudhilla bihi an sabilillahi lakana haraman hukiya an ba'dil munafikina annahu kana ya ummun nasa wala yaqra'u illa surata abasalima fiha minal itabi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fahamma Umaru biqadlihi wa ra'a fi'lahu haraman lima fihi minal idlali fal idlalu bisyiri wal ghina'i aula bitahrimi waqtaju biqaulihi ta'ala afamin hadal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa latabakuna wa antum samiduna qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wal ghina'u bilughati khim yaroyakni as-samada panaqulu yang bagi an yuharrama
ad-dhahiku wa adamul bukai aidon li annal ayata tastamilu alaihi fa in qila inna dzalika makhsusun bid-dhahiki alal muslimina li islamihim fa hadza aidon makhsusun bi as'arihim wa ghinaihim fi ma'ridil istihza'i bil muslimina kama qala ta'ala wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna wa arata bihi su'ara'a al-kufari walam yadullu dzalika ala tahrimi nadhmi syi'ri fi nafsihi wahtaju bima rawa Jabirun radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala kana iblisu awwalaman naha wa awwalaman taghonna hadisu Jabirin kana iblisu awwalaman naha wa awwalaman taghonna lam ajid lahu aslan min hadisi Jabirin wa dzakarahu sahibul firdausi min hadisi Ali bin Abi Thalibin walam yuhrijhu waladuhu fi musnadihi faqad jama'a bainan niyahati wal ghina'i kulna la jarama kamastuthnya minhu niyahatu Dawud alaihi salamu wa niyahatul mudnibina ala khotoyahum fakadzalika yustathnal ghina'u alladhi yuradu bi tahrikus syururi wal husni wasyauki haitsu yubahu tahrikuhu bal kamastuthnya ghinaul jariyataini yaumal idi fi baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ghinauhunna inta qudumihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihina tola al badaru alaina min saniyatil wada wahtaju bima rawa Abu Umamata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma rafa'a ahadun sautahu biginain illa ba'athawahu lahu syaitonaini ala mankibaihi yadribani bi'aqabihima ala sadrihi hatta yumsika. Oke, teks sudah saya baca sesuai dengan kemampuan saya dan seperti apa kira-kira isi yang terkandung di dalamnya. Karena ini teks berbahasa Arab, maka butuh kita pahami alur atau makna yang terkandung daripada teks yang saya baca tersebut. Kira-kira apa kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia. Yuk kita tetap semangat belajar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ustadz Muntaha. Oke, kita lanjut kembali. Setelah teks bahasa Arabnya kita baca, nah sekarang kita mencoba untuk mengetahui kira-kira apa isinya. Berikut isinya sesuai dengan apa yang saya pahami. Bahwa teks ini ada garis besar, ada beberapa garis besar. Garis besar isi kandungan teks yang ada pada halaman 287 sebagai berikut. Yang pertama, topik utamanya adalah bahwa teks ini berisi tentang hujah. Apa itu hujah? Hujah itu sama dengan argumen. Argumennya siapa? Argumennya orang-orang yang punya pendapat. Orang-orang yang berpendapat tentang haramnya mendengarkan nyanyian atau yang disebut dengan istilah as-sama. Bahwa nyanyian siapapun yang mendengarkan itu nanti ada beberapa argumen ataupun pendapat. Kemudian diberikan jawaban bantahan terhadap argumen-argumen tersebut. Kemudian dalil pertama yang dipakai untuk pengharaman, bahwa
mendengarkan nyanyian atau mendengarkan musik itu ada yang menghukumi haram, dan inilah dalil yang digunakan oleh mereka. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia, atau yang disebut dengan lahwal hadis. Ini dalil terdapat dalam surat Luqman ayat 6. Menurut Ibnu Mas'ud, Hasan al-Basri, dan An-Nakhai, yang dimaksud lahwal hadis adalah nyanyian. Disebutkan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengharamkan penyanyi perempuan. Bahasa Arabnya al-ginah, atau Allah sama dengan mengharamkan biduan atau mengharamkan artis, jual belinya, harganya, dan pengajarannya. Namun sayang, hadis ini sanadnya adalah lemah dan tidak kuat, tidak bisa dipakai sebagai hujah atau dijadikan hujah karena dalilnya dhaif, lemah. Maka coba kita lewati atau kita abaikan. Kita lanjut pada berikutnya. 3 jawaban bantahan. Yang dimaksud al-ghina dalam hadis tersebut adalah budak perempuan. Jadi al-ghina itu ada yang memaknai budak perempuan yang bernyanyi untuk laki-laki di majelis khamr, di majelis khamar. Itu yang haram karena mengandung fitnah dan kerusakan. Adapun jika budak itu bernyanyi di rumah majikannya tanpa fitnah, maka tidak otomatis haram. Buktinya dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis bahwa ada 2 budak perempuan bernyanyi di rumah Aisyah di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mendengar, Rasulullah melihat, Rasulullah menonton, Rasulullah menikmati. Ini dimaksudkan, berarti penyanyi itu tidak haram. Buktinya Rasulullah juga menonton pada waktu itu. Jadi larangan hanya berlaku bila ada unsur fitnah atau nyanyian itu dijadikan alat untuk menyesatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalil lain yang dipakai untuk mengharamkan mendengarkan musik adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah dari berita ini Al-Quran kalian merasa heran, tertawa, dan tidak menangis, sedang kalian lalai atau samidun. Quran surat An-Najm ayat 59 hingga 61. Oke, menurut Ibnu Abbas bahwa kata samidun itu diartikan nyanyian dalam bahasa himyar. Jawaban, kalau begitu harusnya larangan juga berlaku untuk tertawa dan tidak menangis, karena ayat itu menyebut semuanya. Padahal yang dimaksud sebenarnya adalah sikap orang kafir Quraisy yang mengejek Islam dengan syair dan nyanyian mereka. Maka tidak menunjukkan keharaman nyanyian secara mutlak. Yang kelima, dalil hadis tentang iblis. Ada riwayat bahwa iblis adalah makhluk pertama yang meratap dan pertama yang bernyanyi. Namun riwayat ini tidak ada asalnya dari Jabir, hanya disebut dalam kitab Al-Firdaus dari riwayat Ali bin Abi Thalib dan tidak ada dalam musnad anaknya. Jawaban, ratapan Nabi Daud alaihissalam atau ratapan orang yang bertaubat diperbolehkan. Demikian juga nyanyian yang tujuannya untuk membangkitkan kegembiraan, kesedihan, atau kerinduan pada hal-hal yang mudah.
Berikutnya dalil hadis lain. Hadis Abu Umamah yang artinya tidaklah seseorang mengangkat suaranya dengan nyanyian kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dua setan di atas pundaknya. Jawaban terhadap hadis ini dijelaskan kemudian tag berikutnya dengan menegaskan bahwa riwayatnya juga dipertanyakan kesahihannya. Artinya masih diragukan dalil hadis ini karena dipandang kurang sahih dalam periwayatannya. Kesimpulannya, teks yang terdapat pada halaman 287 juz 2 Ihya Ulumuddin, kesimpulan garis besarnya adalah bahwa teks tersebut berisi paparan argumen-argumen kelompok yang mengharamkan nyanyian, yang mengharamkan musik, yang mengharamkan biduan, yang mengharamkan penyanyi, yang mengharamkan artis, tentu berdasarkan ayat dan hadis. Lalu dijawab dengan penjelasan bahwa larangan nyanyian itu tidak bersifat mutlak. Yang diharamkan adalah nyanyian yang mengandung unsur fitnah, melalaikan dari agama, dipakai untuk mengolok-ngolok Islam, atau digunakan dalam kemaksiatan. Itulah sejatinya musik atau nyanyian yang diharamkan. Sedang nyanyian yang mubah seperti nyanyian budak perempuan di rumah Aisyah radhiyallahu anha atau syair yang baik tetap diperbolehkan dalam pengertian halal. Tidak ada masalah secara hukum karena tidak mengandung kemaksiatan, tapi hanya sekedar bersifat menghibur menghibur keluarga atau menghibur diri, menghibur pribadi, itu diperbolehkan. Sehingga musik atau orkes atau artis atau biduan atau nyanyian ada dua hukumnya. Pertama haram, yang kedua halal. Nanti tergantung dampaknya di lapangan. Jika musik tersebut mengandung unsur maksiat, haram. Tetapi jika nyanyian itu hanya sebatas hiburan, tidak ada unsur maksiatnya, maka halal. Sebagaimana yang pernah terjadi di rumah tangga Rasulullah, di rumahnya Aisyah. Di sana ada dua penyanyi dan Rasulullah juga ikut menonton, menikmati, melihat, mendengar, tidak dipermasalahkan. Inilah alasan dari mengambil hukum musik halal dan haram seperti itu. Oke, saya pikir ini maksud daripada isi teks yang terkandung dalam Ihya Ulumuddin pada halaman 287. Semoga menambah wawasan kita dalam memahami hukum-hukum syariat Islam sebagaimana yang tertulis oleh Ihya Ulumuddin karangan Imam besar Imam Al-Ghazali. Semoga bermanfaat. Bersama dengan saya Ustadz Muntaha, tetap semangat belajar dan wassalam.